Selamat malam semua teman-teman udah datang ke Guari Galeri. Hari ini kita akan diskusi tentang nanti Aryan akan jelasin tentang apa. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke Guari Galeri. Mohon maaf ini ada suara tambahan backsound karena memang di pasar ini lagi juga ada beberapa acara. Jadi mohon dimaklumi, tapi bukan berarti diskusi tidak bisa berlangsung dengan hikmat. Mudah-mudahan Aryan bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tema diskusi kita hari ini, tapi intinya adalah kita ngomongin tentang sudut pandang dari Aryan dan temannya Max. Ini tidak bisa hadir hari ini karena ada sesuatu, nanti Aryan akan jelaskan kenapa. Bagi teman-teman juga monggo silakan jika ingin nyambi untuk sedikit minum atau silakan Aryan. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semuanya. Ini bukan presentasi teman saya dan 2 hari lagi yang lalu dia terpaksa pulang. Seharusnya dia di sini ya sekarang karena istrinya kehamilan, berarti dia segera harus pulang. Lanjut. Ini kemarin di UI. Nah, lelaki yang tinggi di kurang lebih tengah, kacamata dan baju biru, itu Peter, pemiliknya di piring. Itu cerita Max, tapi maaf ada banyak kekurangan karena dia memang mulai proyek ini, tapi pelan-pelan lebih banyak orang jadi terlibat dari Suriname, keturunan Budak. Dia kerjasama dengan orang asing, ada teman yang bantu untuk tanaman kopi di sana. Saya jadi terlibat dan saya harap bahwa cerita ini bisa jadi utuh benar, dalam artinya dari semua sudut launching buku dia juga ada area dari banyak disiplin maupun itu fotografi, film, bisa buat satu untuk pamer di Erasmus tapi juga di Belanda dan di Suriname, karena ini yang sangat penting. Dan di Belanda cerita misalnya sejarahnya dari tempat-tempat seperti ini mulai dengan bangun, tidak ada informasi apapun dari mana uang itu untuk bangun semuanya itu. Berarti si Max bilang itu, loh ini selama proyek saya dari seniman juga jadi aktivis, karena sering dia juga kunjung tempat-tempat seperti ini dan minta informasi dan misalnya kunjung keluarga untuk minta ada arsip keluarga dan lain-lain. Tapi pintunya tutup, paling dia dapat kopi terus setelah itu harus pergi, karena keturunan dari keluarga itu gak begitu senang bahwa sejarah gelap itu keluar. Nah, Belanda sejak mungkin bisa bilang 10-20 tahun memang mulai dekolonisasi, maksudnya di otak. Ini saat aku di sekolah, pelajaran tentang kolonial kejayaan dan abad 17 TOC mulai dan kejayaan monopoli rempah itu jadi dapat namanya abad emas. Dan kami sebagai anak-anak kecil belajar lagu dari tentang orang yang rampok dan rampas kekayaan orang lain, negara lain juga. Ya, oh ini hebat, ini orang ini rampas kapal Spanyol
dengan emas dari Amerika Latina misalnya. Juga ada ya lagu-lagu seperti itu. Dan kami jelas tidak sadar bahwa itu ada hubungan dengan kolonialisme dan bagian yang gelap. Gitu. Masih baru sekarang dekolonisasi benar-benar mulai. Itu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, rakyat juga di sini kan meminta maaf untuk apa yang terjadi. Tapi ya ada perubahan di Belanda dan banyak buku terbit sekarang, banyak diskusi, banyak pameran dan apa namanya keturunan Indo Belanda dan dari Suriname mulai bercerita. Generasi ketiga anak-anak muda mulai tanya. Itu juga terkait dengan zaman sekarang, misalnya dengan perubahan di dunia, misalnya konfliknya antara di Israel, Palestina, Israel. Orang mulai tanya, ini kamu Islam atau apa? Karena sering diferennya Yahudi, Muslim, walaupun itu terkait tanah, itu terkait, bukan terkait agama atau apapun. Terus itu saat serangan WTC di New York, ini orang Indo juga ditunjuk. Kamu Islam, kamu dukung hal-hal seperti itu. Nah, mereka tidak tahu tentang sejarah mereka. Berarti mereka dianggap Belanda, tapi ternyata mereka Indo-Belanda, mereka punya warna kulit yang beda. Dan buat orang bule di sana itu sama saja. Maroko, Turki, Indo sama saja. Jadi mereka mulai tanya. Dan anak-anak itu terpaksa untuk tanya kepada orang tuanya. Ini siapa saya? Dari mana saya? Dari mana keluarga? Apa sejarahnya? Dan sejarah kolonial maupun itu dari sisi apa namanya kejayaan dan kemewahan itu yang gelap jelas tidak dicerita. Tapi juga generasi pertama orang Indo yang mengungsikan diri ke Belanda setelah perang yang kedua saat revolusi mereka. Terus itu di zaman kolonial jelas ada kelas-kelas, maksudnya ada orang Belanda putih, ada Indo-Belanda, ada pribumi, dan orang Indo-Belanda itu selalu itu harus jilat ke atas dan injak ke bawah untuk tahan, dan lebih juga saat itu banyak keluar sepertinya antara mereka. Dan berarti kalau ngomong ya siapa saya, apa dari mana saya, apa budaya saya, ada adat mereka lakukan hal beda daripada orang total Belanda yang di Belanda, tapi nggak tahu kenapa atau apa itu beda dari yang lain. Nah kalau saya, karena saya selama aku punya hubungan dengan Indonesia dan meneliti dan mohon menjelaskan kepadaku apa bagian Indo darimu. Makanan yang enak, makanan itu penting. Ini memang bagian penting untuk di Indonesia kan. Kalian ini semuanya kalau ngobrol bersama pasti sebut makanan. Nah, kalau orang Belanda jarang. Nah, mereka bilang musik Indo rock. Setiap rumah Indo pasti ada gitar. Anak pasti salah satu lelaki atau perempuan bisa main gitar. Tapi selain itu nggak tahu. Itu tarian-tarian. Aku pernah kunjung festival atau apa kegiatan Indo. Tarian-tarian aneh. Maksudnya itu sepertinya would-be juga. Begitu kurang lebih. Nah yang aku harap adalah memang fasenya juga cari dana, mungkin
nanti ada kenalan, ada beberapa dari kalian yang bisa detail tentang itu. Max memang meneliti, tapi kalau ngomong realisme dampaknya dan lain-lain aku lumayan tahu. Dan ini aku ingat misalnya ada teman-teman dari Indonesia datang ke Belanda. Aku biasanya kalau di Amsterdam, aku sebut ini dibangun dengan keringat darahnya Jawa. Ini. Mereka kaget karena itu sangat nyata. Ini kalau hanya baca di buku, oh kolonialisme orang jadi kaya ya udah, ya kan. Tapi kalau lihat fisik dengan semewah itu shock. Memang Belanda tanpa koloni nggak punya arti. Belanda tidak lebih besar dari Jawa Barat. Dan karena begitu kecil, Belanda juga, orang Belanda selalu dari dulu terpaksa untuk keluar. Hampir di manapun di dunia ini pasti ketemu orang Belanda. Seperti saya juga di sini, merantau. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Boleh tepuk tangan dulu untuk Aryan. Ada pertanyaan? Oke, boleh Mas Tris. Monggo, silakan. Halo Aryan. Halo Tris. Ya, Aryan, aku mau tanya, background Marx seniman, pelukis, menulis, atau panggilan intuisi dia untuk memulai proyek ini apa? Nah, ini memang seniman, bukan full time tapi part time. Karena udah punya keluarga juga, itu harus jadi makanan dan tidak selalu bisa dengan seni dia. Dia tidak punya hubungan apapun dengan koloni dan dalam keluarga dia. Dia kerja sebagian dari waktu dia buat website, terus sebagian dia kerja sebagai bisa bilang perawat, ya bukan perawat mungkin, tapi di kesehatan untuk kerjasama dengan anak-anak cacat. Nah, persisnya bagaimana dia mau membuat sesuatu dengan apa dia kerjakan, ini sedang berkembang terus dan belum begitu jelas. Itu dia buat sesuatu dan lagi cari-cari, belum ada sepertinya satu hasil atau produk karya yang benar jadi. Tapi masih sedang proses. Tapi seperti aku tadi bilang, aku pikir ini bisa jadi pameran, buku, film. Dan kalau ngomong film dokumenter, tapi juga video sebagai media untuk seni. Terus ini Aryan, aku mau tahu, pertama dia melihat perumahan-perumahan kolonial yang besar-besar itu ternyata hasil dari kopi-kopi yang ada di Indonesia. Dia pertama menemukan itu idenya ya. Terus panggilan hati jiwanya dia sampai dia terbang ke Indonesia. Terus ada bukti makam-makam leluhurnya dia yang ada. Terus saya sebut kopi yang ada di Lebak, Banten ya. Itu awalnya dia ya ada dua cerita kan. Satu Peter yang tapak kilas ke Surabaya, Malang, itu Peter. Si Max itu Lebak. Peter punya hubungan di keluarga dengan koloni, si Max tidak. Tapi mereka udah mulai kerjasama. Peter terbuka untuk bercerita tentang sejarahnya keluarga dia. Paling banyak dari keluarga-keluarga itu tidak mau. Dan dia sedang menulis roman tentang
lelaki muda yang meninggal umurnya 25 di Surabaya, yang dimakamkan di Surabaya. Oke, terima kasih Aryan. Tanya. Pertanyaan. Sergio. Terima kasih banyak Aryan. Ini mungkin saya juga agak coba sedikit elaborasi ya terkait dengan tadi mungkin Aryan ngerasa bahwa wah ini kan presentasinya Marx gitu ya. Jadi Aryan nggak tahu secara keseluruhan gitu ya apa sih sebenarnya pengen diungkapkan sama Marx secara detail. Tapi yang aku tangkap gini sih Aryan, dari semua ini kan semua diawali dengan dua, yang satu kenyataan dan kemudian melahirkan pertanyaan. Dimana kalau mungkin orang-orang di Belanda sekarang melihat rumah besar di samping kanal bertingkat-tingkat, itu adalah suatu hal yang ya kalau kita mungkin melihat di sini bahwa iya kan semua rumah di Belanda bagus-bagus, tinggi-tinggi seperti itu, dan kenyataannya tidak. Bahwa kalau kita berbicara dari mulai sampai sekarang, semua itu kita membicarakan tentang intinya bagaimana manusia menindas manusia lainnya, dan kemudian bagaimana dari penindasan itu dibuat sebuah hal yang sifatnya eufemis, bahwa apa yang dilakukan terhadap penjajahan itu sebenarnya nggak ada. Seperti tadi aku coba translasi apa yang ditulis sama Marx. Marx itu mengcounter terkait dengan kolonialisme ya, bahwa dia nanya ke orang Belanda bahwa iya kok dia datang, yang saya tangkap yang tadi di tulisannya Max Havelaar, dia datang ke tempat koleganya juga orang Belanda di pedalaman Jawa. Nah di pedalaman Jawa itu kemudian orang yang memiliki tanah yang sangat luas itu mengatakan bahwa enggak, orang-orang ini mereka bekerja untuk saya karena kasih sayang. Tapi ketika dia konser kepada orang yang bekerja di sana dan kemudian juga dengan orang-orang yang di sana, itu dikatakan bahwa enggak, ini sebenarnya menaruh tulisan Max Havelaar di sini. Ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan sama Marx, sama kemudian Max Havelaar, Marx dan juga Aryan itu sama, mencoba untuk mengcounter terkait ingin kemudian menarasikan nih bahwa kalau seandainya kekayaan ini didapat dengan komoditas, sebuah hal yang sifatnya cruel dan jahat, tapi ada aspek lain yang disampaikan tadi bahwa ada loh budaya, ada loh bagaimana manusia di Indonesia mengelola rempah mereka, bahwa ini tuh bukan cuma komoditas, ada aspek-aspek lain dari kebudayaannya, ada aspek-aspek di mana kekerabatannya, ada aspek kearifan lokal atau local wisdom yang pada akhirnya ditiadakan. Seakan-akan itu absen aja dan kemudian masuk ke kekayaannya mereka gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya juga sangat apresiasi ya, mungkin tahun 2016 atau 2017 pangeran dari Belanda gitu ya datang dalam kunjungannya ke makam Kalibata pada saat itu ditemani sama Presiden Jokowi atau Susilo Bambang Yudhoyono, saya lupa. Jokowi ya, mengutarakan permintaan maaf secara terbuka langsung kepada masyarakat Indonesia atas kolonialisme yang dilakukan di depan kuburan para pejuang yang melawan mereka gitu. Dan ini tuh jadi satu hal yang sebenarnya linear juga. 3 tahun yang lalu kita pernah diskusi tentang ini di sini, bahwa Aryan mengatakan bahwa enggak semua orang di Belanda mendapatkan hasil kok dari kolonialisme itu. Buktinya saya, buktinya Aryan gitu. Karena kalau kita tadi yang Aryan katakan juga bahwa sebenarnya Belanda sama, mereka kolonial enggak, bahwa ada kelas-kelas juga gitu. Mungkin Aryan tidak berada di dalam perspektif itu. Pertanyaan saya satu, Aryan. Aryan ini kan sebenarnya advokator ya, sama juga sama kayak Max Havelaar, sama kayak Marx juga yang membuat ini gitu. Apa sih yang mendorong Aryan gitu ya untuk kemudian mengadvokasi terkait dengan ini gitu, bahkan sampai sekarang, dan bagaimana relevansinya
terhadap mereka yang ada di Belanda. Apakah ini akan merubah, maksudnya pada tingkatan mana sih Aryan menginginkan, apakah terjadi kesadaran mereka minta maaf? Kan ini sama aja kalau seandainya kita di Indonesia itu kita nge-counter terkait dengan keluarga cendana, sama-sama penjajahan, tapi apa sih yang sebenarnya Aryan tuntut? Seperti kalau seandainya kita bisa nuntut ke keluarga cendana, mau gimana, mau dibalikin uangnya kah, mau sekedar minta maaf kah, atau bagaimana? Di mana nilai etikanya menurut Aryan? Terima kasih. Nah, ini banyak cerita dan pertanyaan yang memicu banyak hal yang aku bisa komentar. Ini kalau ngomong apa alasan untuk lakukan